Skornya berapa ya? Skornya? Skor. Kasih angka aja ya. Angka. Huruf aja deh. Huruf, boleh. A minus. A minus. Rocky itu tidak hanya ngeritik, caci maki sama Jokowi itu di YouTube maupun di ruang publik media itu. Baik Nana, yang pertama saya ingin sampaikan Nana, kalau mau tahu rasanya bagaimana kawin ya kawin dulu. Rocky ini kan selalu berpersepsi seolah-olah dia paling pinter, paling bener dan paling Kenal apa itu? karena mulutnya kotor dan bau. Oke. Baru-baru ini, Rocky Gerung memberikan penilaiannya terhadap 1 tahun kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Dalam penilaiannya itu, ia memberikan skor berupa huruf kepada pemerintah. Skornya berapa ya? Skornya? Skor. Kasih angka aja ya. Angka. Huruf aja deh. Huruf, boleh. A minus. A minus. Dosen filsafat itu memberikan skor A- untuk 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Kemudian ia pun menguraikan artinya. Ia menyebut bahwa A- bermakna A untuk kebohongan dan minus untuk kejujuran. A buat kebohongan, minus untuk kejujuran. Lebih lanjut, ia pun memaparkan kenapa ia memberikan skor tersebut dalam 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini. Di mana terungkap rupanya Rocky berpatokan pada survei Kompas yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin adalah di bawah 50%. Dua caption di koran Kompas kemarin. Kepercayaan hilang itu. Bukan kepercayaan disebut oleh Kompas, kepuasan hilang. Padahal bulan Agustus saya masih baca SMRC bikin polling. Kepuasannya 60%, sekarang di bawah 50%. Menanggapi hal itu, Denny Amirul Ihsan, tenaga ahli utama kantor staf presiden pun memberikan komentar. Menurut Denny, Rocky Gerung harusnya bisa melihat survei lain mengenai penilaian 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Perspektifnya Bang Rocky hanya melihat satu parameter Kompas. Sebetulnya ada lembaga survei lain kayak indikator. Kemarin kita baru diskusi. Parameter Rocky, bukan parameter Kompas. Oh, parameternya Bang Rocky. Parameter Rocky yang menginterpretasikan survei Kompas. Denny lantas menyebut bahwa ada lembaga survei yang melihat tingkat kepercayaan publik meningkat. Lebih lanjut, menurut Denny, hari ke hari pemerintahan terus memperbaiki gap yang ada agar tingkat kepercayaan masyarakat meningkat. Ada beberapa indikator-indikator ya dari beberapa survei yang menyatakan bahwa public trust pun juga naik. Public trust Pak Jokowi, terutama beberapa bulan terakhir, memang dan tidak ada satu pemerintah manapun di dunia ini yang populer. Jadi kalau pemerintah di dunia pun dibuat polling, ya juga hasilnya juga sama. Pasti ada gapnya. Cuman kan dari hari ke hari kita perbaiki gap itu supaya tidak begitu besar gapnya. Sehingga beberapa survei juga menyatakan public trust terhadap pemerintah juga lebih baik. Pernyataan dari Rocky tersebut langsung dipantai habis oleh dua politikus senior, Irma Suryani Chaniago dan juga Arya Bima. Mereka membombardir pernyataan Rocky dan menghabisinya tanpa sisa hingga meninggalkan Rocky yang diam mendengarkan caci maki seolah pembalasan dendam kepada dirinya. Rocky itu tidak hanya ngeritik, caci maki sama Jokowi itu di YouTube maupun di ruang publik media itu. Irma Suryani Chaniago mengatakan Rocky Gerung sudah hilang bila di zaman Soeharto. Baik Nana, yang pertama saya ingin sampaikan Nana, kalau mau tahu rasanya bagaimana kawin ya kawin dulu. Kalau di zaman Soeharto Nana, orang seperti Rocky itu udah hilang, orang seperti Ferry itu udah hilang, udah nggak ada, udah dimarginalkan orang seperti orang dua ini. Sedangkan Arya Bima mengatakan kritik Rocky Gerung pada Jokowi dianggap sebagai caci maki yang keterlaluan. Ia menyatakan saat ini cenderung anarkisme demokrasi, di mana semuanya ingin menang sendiri. Cara pandang ini segini loh, yang view kita itu melihat kecenderungan sekarang ini justru saya melihat terjadi anarkisme demokrasi. Terjadi sesuatu di mana semua ingin menangnya sendiri. Rocky ingin merasa bahwa apa yang dia kemukakan adalah demokratis. Ia juga menambahkan bahwa apa yang dikatakan oleh Rocky seakan ingin dicitrakan sangat demokratis. Ia juga mengingatkan Rocky bahwa demokrasi ada unsur keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab.
interpretasi demokrasi ini sudah sangat luar biasa kebablasan dan nggak ngerti siapapun bisa menginterpretasikan demokrasi itu semau-maunya gitu loh. Jadi saya melihat bahwa ya ada keseimbangan lah. Bahasa dulu ada kebebasan yang bertanggung jawab. Ini soal bangsa. Dia berpikir mengenai demokrasi. Gini ya. Dia berpikir soal demokrasi kita hargai. Bagaimana Bang Rocky? Bangsa ini mau jadi apa Rocky nggak terlalu peduli. Irma Suryani Caniago memberikan komentar yang menohok dan mengatakan selama ini Rocky Gerung selalu merasa ingin dianggap pintar dan paling benar. Rocky ini kan selalu berpersepsi seolah-olah dia paling pinter, paling bener, dan paling Menurut Irma, saat ini Jokowi justru santai menghadapi kritik. Ia mengungkapkan hal itu karena terlihat Jokowi tenang-tenang saja, meskipun Rocky seringkali mencaci dan pihak lain suka ngomong seenaknya sendiri. Irma juga mengatakan bahwa demokrasi saat ini sudah kebablasan, di mana orang-orang sudah merasa paling benar dan pintar sendiri. Terlepas dari semua itu, Irma menyarankan agar para pengkritik Jokowi ngaca terlebih dahulu sebelum mengungkapkan caciannya. Rocky ini mencaci maki Jokowi tenang-tenang. Ya karena bukan era Soeharto. Tadi ngomong seenak-enaknya juga Jokowi santai-santai aja gitu. Itu kenapa? Karena memang demokrasi kita ini sekarang sudah kebablasan. Orang sudah merasa dirinya paling benar, paling pinter, dan paling bersih. Cobalah ya berkaca kepada diri sendiri dulu. Irma menekankan untuk tidak menilai Jokowi secara represif. Ia menggambarkan dengan tidak dilarangnya demo berjilid-jilid selama Jokowi menjabat sebagai presiden. Bahkan pemerintah memfasilitasi aksi mereka, meskipun dibalas dengan ujaran kebencian dan provokasi. Jangan pernah mengatakan bahwa Jokowi represif. Demo berjilid-jilid ya, berjilid-jilid dan bertubi-tubi. Emang dilarang? Enggak, difasilitasi kok. Tapi kalau orang melakukan ujaran kebencian, merasa jengkel terhadap Rocky, ia pun mengatakan jika saat ini posisinya menjabat sebagai presiden, maka dirinya akan menangkap Rocky Gerung. Memprovokasi seperti Rocky ini, kalau saya presiden udah saya tangkap Rocky Gerung. Seakan dibantai dan dihajar habis-habisan, belum puas mendengar pernyataan dari Irma, Arya Bima juga ikut mengomentari gaya pikir Rocky dengan tak kalah pedas. Ia mengatakan bahwa narasi yang dibawakan Rocky sangat kritis, namun menggunakan logika terbalik. Ciri khas kadrun sekali bukan? Cara berpikir busuknya Rocky itu kayak gini. Narasi-narasi. Tunggu. Saya terangkan. Kritis. Yes, oke. Tapi Kalau saya aku akan balik-balik logika. Dia nggak ngerti apa itu kritis, apa itu bukan. Belum juga puas, Irma ikut menimpali apa yang diucapkan Arya Bima dengan menyebut bahwa omongan Rocky adalah kotor dan bau. Kenal apa itu? karena mulutnya kotor dan bau. Oke.